الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar Masjid Agung Jami' Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita seluruhnya untuk memakmurkan Masjid Agung Jami' Kota Malang ini dalam bentuk kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian kita tuntaskan dengan melaksanakan sholat jamaah isya. Kita senantiasa berharap kepada Allah, langkah-langkah kita dari rumah menuju masjid ini menyebabkan derajat dan tambahan pahala bagi kita seluruhnya, menyebabkan seluruhnya ganjaran kita bertambah, amal kebaikan kita bertambah, dan kita pun tidak keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak keluar dari masjid ini kecuali hajat kebaikan kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah. Tidak keluar dari masjid ini kecuali pahala ibadah kita, ketakwaan kita, amaliyah kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang sangat signifikan, pembahasan yang sangat penting, dikarenakan berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Satu hal yang senantiasa dan terus didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana satu ungkapan hadis yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa minta kepada Allah untuk ditetapkan untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang-orang yang tetap kokoh berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan dengan diri kita, hadirin hadirat sekalian, sosok Nabi dan Rasul yang pasti tidak punya dosa, yang pasti beliau adalah manusia yang pasti selamat dunia dan akhiratnya, manusia yang bukan mendapatkan syafaat justru akan mensyafaati kita, manusia yang merupakan pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Beliau masih menggambarkan diri beliau dan memberikan contoh kepada kita. Tak waktu demi waktu beliau senantiasa berdoa kepada Allah untuk ditetapkan hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukthiru an yaqula, konon adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sosok manusia yang banyak berdoa dan berucap kepada Allah dalam doanya.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang senantiasa membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepada Engkau ya Allah. Inilah doa yang senantiasa diungkapkan oleh Nabi. Bukan beliau orang yang pasti tidak selamat, pasti manusia yang pertama kali selamat ada beliau. Tapi doa yang semacam ini tidak lain adalah memberikan contoh dan uswah kepada kita, agar manusia-manusia semacam kita yang tidak ada kepastian kehidupan akhirat akan bahagia dan tidaknya, senantiasa berdoa dan terus-menerus meminta kepada Allah untuk ditetapkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput orang-orang semacam kita seluruhnya. Hadirin, kenapa hadirin yang demikian ini? Sebab siapapun tidak ada yang bisa memastikan akhir kehidupannya apakah husnul khatimah ataukah dia na'udzubillah mendapatkan su'ul khatimah. Siapapun di antara kita tidak ada yang bisa memastikan saya kalau mati pasti husnul khatimah. Sekalipun namanya ada husnul khatimahnya, belum tentu yang demikian itu. Saya kalau mati tidak akan su'ul khatimah, tidak ada yang bisa menjamin semacam itu. Nabi memberikan gambaran kepada kita seluruhnya untuk senantiasa kapanpun saja, dimanapun saja kita perbanyak doa yang semacam ini, agar ketaatan demi ketaatan senantiasa menghiasi diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kematian. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang sangat penting dikatakan oleh Al-Imam Sayyiduna Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihnya. Beliau mengingatkan kepada kita mengutip ungkapan ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama pendahulu beliau. Beliau mengatakan, perhatikanlah akan segala sesuatu yang engkau senangi, yang engkau cintai dari berbagai macam amal ketaatan dan amal ibadah kepada Allah. Apabila pas engkau melakukan itu, engkau kemudian dijemput dengan kematian oleh Allah. Apa yang paling engkau sukai? Kalau di antara kita adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, hadirin. Kalau di antara kita adalah orang-orang yang senang melaksanakan salat sunnah, perbanyaklah ibadah sunnah, salat sunnah. Apabila kita adalah orang-orang cinta dengan majelis taklim, majelis ilmu, perbanyak waktu kita datang di majelis-majelis ilmu, majelis taklim. Kalau kita adalah orang yang senang i'tikaf, memakmurkan masjid, perbanyaklah waktu kita untuk berada di dalam masjid. Kalau kita adalah orang-orang yang suka sedekah, perbanyak yang demikian ini. Terus menerus lakukanlah. Harapan kita, kata beliau Al-Habib Abdullah Haddad, harapan kita ketika pas kita melakukan sesuatu ibadah yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan amal ibadah itu.
Pas kita melaksanakan salat sunnah yang memang kita cinta dengan itu, tengah-tengah melaksanakan salat sunnah, kemudian datang kematian kita. Ketika sedang mengadakan sedekah, datang kematian kita. Ketika berada di majelis ilmu, majelis taklim, datang kematian kita. Ketika sedang membaca Al-Quran, datang kematian kita. Dan ketika memakmurkan masjid, datang kematian kita. Alangkah indahnya orang yang semacam itu, hadirin, menutup umur dan usia kehidupannya dengan satu amal kebajikan yang dia sukai. Yang pasti dia telah berhasil menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Dan kita berharap kepada Allah, kitalah orang-orang yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salaf-salaf kita, pendahulu-pendahulu kita adalah orang-orang yang sangat ketakutan apabila dia ditutup kematian kehidupannya dengan su'ul khatimah. Ketika mereka menyadari betapa beratnya manusia ketika menghadapi sakaratul maut, sampai-sampai di dalam satu riwayat hadis, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, beliau menceritakan kepada kita, ketika seorang hamba Allah menghadapi detik-detik kematiannya, maka syaitan dan iblis mengerahkan kekuatannya yang sangat luar biasa. Kalau setiap hari syaitan ini menggoda kepada kita dengan mungkin biasa, mungkin dengan hati yang setengah, ketika detik-detik kematian manusia, syaitan dan iblis akan menggoda manusia semacam kita dengan sepenuh hati, hadirin. Dalam kitab itu diceritakan ada satu syaitan yang ada di sebelah kanan kita dan satu setan lagi yang ada di sebelah kiri kita. Sedangkan setan yang sebelah kanan mengatakan berubah bentuknya dalam bentuk orang-orang yang kita cintai, dicintai oleh hamba yang sedang sakaratul maut itu. Bisa jadi berupa ayahnya. Seraya kemudian dia mengatakan, "Nak, aku ayahmu. Aku telah meninggal. Aku telah merasakan alam barzakh. Aku telah merasakan alam kubur. Ternyata yang benar bukan agama Islam. Yang benar adalah agama Yahudi, nak. Maka mumpung engkau masih punya nyawa, engkau masih dalam detik-detik kematian dan masih bisa mengucapkan ikut agama Yahudi dengan aku, nak, agar engkau selamat akhiratnya." Itu setan mengatakan semacam itu, hadirin. Sehingga sekalipun Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dalam kondisi yang demikian pun, ketika ditunggui oleh putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kondisi yang semacam itu, Imam Ahmad mengatakan la. Ketika ditalkin beliau mengucapkan la. Kemudian kaget anaknya, abah kok sampai mengucapkan la? Kemudian beliau sadar lagi, Imam Ahmad, beliau menceritakan seperti yang saya ceritakanlah itu. Betapa gentingnya kondisi yang semacam itu. Begitu seseorang lepas dari setan yang ada di sebelah kanannya, hadirin, masih setan yang berada di sebelah kirinya berubah menjadi wujud ibunya yang sudah meninggal. Kemudian setan ini mengatakan, "Nak, saya adalah ibumu. Orang yang paling engkau cintai. Orang yang engkau paling berbakti kepadaku, nak. Aku telah meninggal dahulu daripada engkau, nak. Ternyata yang benar adalah agama Nasrani, bukan Islam, nak. Karena itu,
Mumpung kau masih punya nyawa nak, ayo ikut dengan agama Nasrani agar engkau selamat akhiratnya. Kalau kemudian hamba itu mampu menolaknya, alhamdulillah dia selamat hadirin. Dan kalau kemudian dia tidak mampu menolaknya, na'udzubillah min dzalik, akhirnya kondisi detik-detik kematiannya berubah menjadi Nasrani, detik-detik kematiannya berubah menjadi Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sampai kapanpun, perbanyaklah ungkapan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku sampai kapanpun saja ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Sekalipun detik-detik kematianku ya Allah, tutuplah ala ta'atika, senantiasa taat kepada engkau ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah mengetahui yang semacam itu, pentingnya kula panjenengan menjaga diri kita, menambah amal ibadah kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pasti hadirin, mulai saat ini ketika kita keluar dari Masjid Agung Jami ini, apa yang kita paling ringan melaksanakan ibadah, perbanyak melakukan itu hadirin. Kita berharap kepada Allah, ketika kita mengakhiri kehidupan itu, itulah yang menjadi akhir kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur halaman 11, beliau mengutip ungkapan ba'dul ulama, sebagian ulama, yang menyatakan agar kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Beberapa hal yang menyebabkan manusia apabila terjerumus ke dalamnya, 4 hal yang akan kita sebut ini dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Al-asbabul maqdiyatu li su'il khatimah wal iyadzu billahi arba'atun. Sebagian ulama yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, sebab-sebab yang memastikan seseorang matinya su'ul khatimah, agar kita bisa menghindari dalam kehidupan ini, matinya jelek, dipastikan selanjutnya akan menjadi manusia yang celaka akhiratnya, su'ul khatimah. Ada 4 hal perkara hadirin yang harus kita hati-hati, jangan sampai kita terjerumus masuk kepada salah satunya. Yang pertama, beliau mengungkapkan perkara pertama yang mudah menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, at-tahawunu bis sholati, meremehkan ibadah salatnya. Siapapun di antara kita hadirin, sehebat apapun jabatan kita, setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun kita, seganteng atau secantik apapun kita, sepopularitas apapun manusia kita hadirin, apabila kita meremehkan ibadah salat, apabila kita tidak peduli dengan salat 5 waktu yang kita lakukan, hati-hati. Orang yang semacam ini merupakan kelompok yang pertama dikhawatirkan matinya adalah su'ul khatimah.
Jabatan yang tinggi tidak akan bisa menolong, hadirin. Kekayaan yang melimpah tidak akan bisa menolong. Popularitas yang luar biasa, rating yang meningkat tidak akan ada gunanya kalau seseorang kemudian tidak salat. Pasti dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaga salat kita, jaga salat 5 waktu kita, jaga salat jamaah kita, lebih-lebih salat isya kita jamaah, lebih-lebih salat subuh kita jamaah. Jangan sampai di antara kita kemudian tidak melaksanakan salat. Memalukan sebenarnya yang demikian ini. Jangan sampai di antara kita kemudian tidak jamaah, padahal kita mampu untuk melakukannya. Lebih-lebih yang paling berat Nabi mengatakan adalah isya dan subuh. Apalagi di kalangan sebagian kita, bangunnya sudah kesiangan, subuhnya plus salat duhanya sekali. Na'udzubillah min dzalik. Usolli fardhu subha, subuh dan duha dijadikan satu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati, jangan meremehkan ibadah salat kita. Tanda yang pertama orang mati su'ul khatimah. Yang kedua, hadirin, dikatakan oleh sebagian ulama yang menyebabkan orang mudah mati su'ul khatimah adalah wasyurbul khamri, minum minuman keras. Andai kata ada sebagian manusia, dia mukmin, dia muslim, kesenangannya adalah minum minuman keras yang demikian. Minuman yang halal begitu banyak, yang dicari yang keras yang demikian ini. Kemudian dalam kehidupannya, padahal kalau orang sudah kadung minuman keras, orang yang membiasakan minuman keras ini melakukan ummul khaba'ith, induk daripada kemaksiatan. Akal sehatnya hilang, akal normalnya hilang. Dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain tak terasa. Bisa jadi dia melakukan kekafiran, kemurtatan juga enggak terasa. Khawatir. Sebab dengan minum minuman keras ini, orang akan hilang akal sehatnya. Minuman keras. Hal yang kedua, memudahkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan yang ketiga, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua adalah poin yang ketiga menyebabkan seseorang dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Seharusnya semampang dia masih memiliki kedua orang tuanya adalah merupakan lahan yang subur untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan kebanggaan dari Kanjeng Nabi dengan bakti kepada kedua orang tuanya. Justru orang tuanya dia maki, justru orang tuanya dia durhaka kepada mereka berdua, dia jauhi dan sebagainya, menyakitkan kedua orang tuanya dengan mulutnya, dengan tingkah lakunya, dengan perilakunya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang demikian ini durhaka kepada orang tua. Tanda-tanda orang yang su'ul khatimah. Hati-hati hadirin, teman-teman muda. Banyak sinetron-sinetron yang kemudian dilihat oleh sebagian di antara kita, bukan justru mengajarkan bakti kepada orang tua, tapi seringkali kita melihat sinetron-sinetron itu adalah justru menjerumuskan, diposisikan orang tua adalah salah. Orang tua salah memilih calon untuk anaknya. Orang tua tidak ada benarnya. Orang tua senantiasa kurang baik. Sehingga mereka memposisikan orang tua adalah sosok manusia yang salah. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang durhaka. Hati-hati,
Jangan meniru hal-hal yang semacam itu. Racun dalam kehidupan kaum muda. Siapapun yang berbakti kepada orang tua, selamat dunia akhiratnya. Siapapun yang durhaka, dunianya pun akan hancur, apalagi akhiratnya. Dan menutup pengajian kita hadirin yang keempat, yang menyebabkan seseorang kemudian mati mendapatkan su'ul khatimah, wa adzal muslimin, orang-orang yang seorang yang menyakiti orang-orang Islam yang lain. Perilaku kita ketika kita menyakiti orang lain sesama muslim, apakah itu tetangga kita, ataukah itu jamaah kita, ataukah itu kerabat kita, ataukah itu siapapun yang kita kenal, kita kemudian menyakiti hati mereka dengan ucapan kita, perilaku kita dan sebagainya. Hati-hati, itu hal yang keempat bisa memudahkan orang matinya su'ul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah ada guna dan manfaatnya. Kita berharap kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita dimudahkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah kita berumur yang panjang, fi sihatin wa afiyah, dengan banyak ibadah kepada Allah. Kita dimudahkan mendapatkan husnul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.